Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia pada tahun 2018 lalu telah meresmikan penggantian nama wilayah laut zona ekonomi eksklusif di wilayah Laut Cina Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Tujuannya untuk legitimasi dan melindungi hak wilayah itu dari serbutan Cina. Cina sendiri mengklaim wilayah Laut Natuna Utara melalui 9 garis putus-putus yang diakuinya sebagai wilayah nelayan Cina sejak masa dinasti Ming yang disebut dengan Nine Dash Line. Silang pendapat antara Cina dan Indonesia tentang klaim perairan Laut Natuna belum selesai hingga saat ini. Setelah Indonesia menegaskan klaim Cina bertentangan dengan hukum internasional yang sah, Cina tetap menganggap perairan Laut Natuna Utara adalah bagian dari negaranya. Sedangkan Indonesia berpihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Dan pada tahun 2016 lalu, Pengadilan Internasional tentang Laut Cina Selatan menyatakan klaim 9 garis putus-putus yang diakui Cina sebagai batas teritorial laut negaranya itu tidak mempunyai dasar historis. Maka dari itu, untuk membendung agresivitas Cina di Laut Cina Selatan, khususnya di Laut Natuna Utara, Indonesia mengajak Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama. Seperti yang dikutip dari situs militermeter.com, dalam kesepakatan itu, AS siap mendukung Indonesia dalam memperkuat pengawasan atas kedaulatan di Laut Natuna Utara yang diklaim Cina dengan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus. Kesepakatan itu terungkap dalam diskusi antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta pada Kamis lalu. Mereka membahas situasi di Laut Cina Selatan, di mana Cina mengklaim hampir seluruh perairan di sana, termasuk Laut Natuna Utara yang dimiliki Indonesia. Adapun Indonesia telah menetapkan sebuah zona ekonomi eksklusif di lepas pantai Kepulauan Natuna. Kawasan itulah yang memiliki sengketa teritorial dengan Beijing. Retno Marsudi mengatakan bahwa stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan harus dipertahankan dan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS harus dihargai dan diterapkan. Retno juga meminta agar perusahaan-perusahaan AS untuk lebih banyak berinvestasi, termasuk proyek di pulau-pulau terluar Indonesia seperti Kepulauan Natuna. Pompeo menyambut baik aksi tegas Indonesia untuk melindungi kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna. Menlu AS itu juga mengatakan bersedia untuk bekerja sama dengan cara-cara baru guna memastikan keamanan maritim dan melindungi beberapa rute perdagangan paling sibuk di dunia tersebut. Our law-abiding nations reject the unlawful claims made by the Chinese Communist Party in the South China Sea, as is clear from Indonesia's courageous leadership on the subject within ASEAN and at the United Nations. I also welcome the example Indonesia set with decisive action to safeguard its maritime sovereignty around the Natuna Islands. I'm looking forward to cooperating together in the new ways to ensure maritime security and protect some of the world's busiest trade routes. Bukan hanya dengan AS, Indonesia juga bekerja sama dengan Jepang. Nah, seperti yang dikutip dari situs solopos.com, Indonesia dan Jepang sepakat kerjasama soal Laut Cina Selatan. Indonesia dan Jepang sepakat bekerja sama soal kawasan itu. Topik Laut Cina Selatan bakal menjadi satu topik dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan harapannya agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil. Karena seperti yang sudah kita ketahui, sebelumnya Jepang, Cina, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara lain terlibat dalam gejolak di perairan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menjadi perairan yang rawan konflik, terutama setelah Cina mengklaim secara sepihak sebagian besar wilayah tersebut. Klaim Cina itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Taiwan. Dan dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Indonesia hingga saat ini tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Namun Indonesia berulang kali menegaskan kepada seluruh pihak untuk menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982. Cina itu dulu pernah punya dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut Cina Selatan itu sudah diatur ada SCS Tribunal namanya pada tahun 2016. SCS itu Southern China Sea itu keputusannya Cina tidak punya hak atas itu, semua sudah selesai. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.